dengan Bu Erni. Kali ini Bu Erni akan membawakan cerita dari salah satu nabi, yaitu ceritanya Nabi Yakub alaihi salam. Dengarkan ya. Nabi Ishak menikah dengan Rufika. Beliau dikaruniai oleh Allah 2 orang putra kembar. Keduanya sangat mirip. Wajah dan tubuh mereka juga sangat mirip. Demikian nama anak yang tertua. Sedangkan Yakub adalah nama adiknya. Kedua kakak beradik itu sangat lucu sekali. Jika dilihat, mereka selalu tampak kompak dan menggemaskan. Sebelum Is dan Nabi Yakub tumbuh dewasa, keduanya saling rukun. Kemana-mana mereka selalu berdua. Jika ada Nabi Yakub, selalu ada Is, dan sebaliknya. Jika ada Is, di situ pasti ada Nabi Yakub. Sejak kecil, Nabi Yakub selalu mengalah. Maklum, karena Nabi Yakub adalah adik yang paling kecil. Sering juga Nabi Yakub menangis terseduh-seduh karena Is selalu datang mengganggu. Tapi masa kecil mereka adalah masa kecil yang begitu menyenangkan. Walaupun sering bertengkar, mereka masih selalu berdua dan rukun. Habis bertengkar, mereka kemudian rukun lagi. Bertengkarnya itu kadang-kadang saling berebut makanan, saling berebut pakaian, tapi kemudian mereka akan baikan lagi. Seperti itu ya anak-anak, anak-anak juga harus seperti itu. Kalau bertengkar harus segera meminta maaf dan saling memaafkan. Kemudian, tetapi rupanya semua itu telah berubah ketika mereka dewasa. Terutama pada saat umur mereka sudah menginjak dewasa, nampak sifat Is dan Nabi Yakub saling bertentangan. Kelakuan mereka juga saling berseberangan. Sudah kelihatan. Nabi Yakub sifatnya baik dan tidak sombong. Dia sopan, berhati lembut, dan berbakti kepada orang tuanya. Sedangkan kakaknya Is sifatnya jahat dan suka iri. Dia congkak, hatinya keras, dan suka berkelahi. Tak boleh ditiru anak-anak. Karena sifat Nabi Yakub yang begitu mulia, pantas saja kalau kedua orang tuanya sangat menyayanginya. Tapi berhubung sifat Is yang buruk, pantas kalau orang tuanya tidak begitu menyayanginya. Kenapa orang tuanya tidak menyayanginya? Sebenarnya orang tuanya menyayanginya, tetapi orang tuanya tidak suka dengan sifat buruknya. Melihat Nabi Yakub yang selalu dimanja oleh ayah dan ibunya, mulailah Is merasa tidak suka di dalam hatinya. Is sangat iri kepada Nabi Yakub. Mengapa bukan aku yang disayangi oleh ayah dan ibu? Batin Is dalam hati. Sejak saat itulah Is selalu bertanya bagaimana agar adiknya Nabi Yakub bisa celaka. Wah, tidak baik ya anak-anak ya. Setiap hari Is selalu memusuhi Nabi Yakub. Inilah yang membuat hati Nabi Yakub menjadi sangat sedih. Kenapa ya kok kakaknya, kakak yang dia sayangi, mempunyai pikiran seperti itu, tidak menyayangi Nabi Yakub. Karena setiap hari Yakub selalu disakiti, akhirnya dia pun terpaksa pergi. Barangkali dengan perginya Nabi Yakub, hati kakaknya bisa lebih baik, bisa berubah menjadi yang lebih baik lagi. Kepada bapaknya, Nabi Yakub berkata, "Bapak,
lebih baik aku pergi saja. Untuk itu doakanlah aku, kata Nabi Yakub. Dengan doa restu ayahnya, Nabi Yakub berangkat menembus padang pasir yang sangat panas. Dia berjalan berhari-hari dengan mengendarai unta. Akhirnya Nabi Yakub benar-benar pergi mengembara di tempat rumah pamannya. Di tempat itu Nabi Yakub bekerja dan belajar dengan giat hingga akhirnya Nabi Yakub tumbuh menjadi lelaki yang dewasa dan bertanggung jawab. Lanjut ya. Bertahun-tahun kemudian setelah beliau sudah dewasa dan menjadi orang yang baik di sana, menjadi orang yang bijaksana, menjadi orang yang dermawan dan suka berbagi kepada sesama. Setelah lama pergi, Nabi Yakub berniat untuk mengunjungi ayah, ibu, dan kakaknya. Pergilah Nabi Yakub dengan membawa istri dan anak-anaknya sampai di rumahnya. Keluarganya sangat senang. Ayah dan ibunya Nabi Yakub sangat senang karena melihat Nabi Yakub yang sudah menjadi orang yang sukses, menjadi orang baik, menjadi contoh yang baik, dan pulang bersama dengan istri dan anak-anaknya. Setelah bertemu dengan kakaknya, Nabi Yakub merasa kasihan melihat kakaknya karena kakaknya hidup dalam kemelaratan. Kemelaratan itu apa ya anak-anak? Kemelaratan itu adalah kemiskinan. Kakaknya miskin karena kakaknya waktu masih muda tidak suka bekerja, sukanya malah bertengkar, bermain-main. Jangan dicontoh ya sayang ya. Hidup kini sangat menyedihkan hati. Salahnya sendiri karena dulu dia selalu menang sendiri. Seperti itulah balasan bagi orang yang tidak mau mengalah. Di akhir hidup dia pasti akan menderita. Karena jika kita punya sifat yang seperti itu, ayo cepat-cepat dibuang yang jauh ya. Jangan suka serakah, jangan suka menang sendiri, tidak baik, Allah tidak suka, jangan dicontoh ya. Sekian cerita dari Bu Erni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.